Abe, Beri Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga emas melonjak drastis di Kota Palu selama tahun 2025. Pelabuhan Donggala mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kemensos mengusulkan Sis Al-Jufri sebagai salah satu kandidat pahlawan nasional tahun 2025. Belakangan ini harga logam mulia emas melejit. Per awal pekan ini, harga emas 24 karat kini tembus hingga 1,9 juta rupiah per gram. Momen naiknya harga emas ini dimanfaatkan warga untuk membeli karena disebut-sebut bakal naik lagi hingga 2 jutaan rupiah. Seperti di toko emas kompleks Pasar Bambaru, Kota Palu. Selasa pagi, beberapa warga terlihat memilih emas berupa perhiasan kalung maupun cincin. Alasan mereka membeli selain untuk dipakai, juga sebagai investasi. Sebagian di antara mereka juga memilih untuk menjualnya, mumpung harga masih tinggi-tingginya. Berapa gram? Yang 1 gram. Soalnya semakin lama semakin naik harga emasnya, iya. Lagi kita belum memang karena mereka bilang tadi kan setiap harinya itu naik lagi. Kemarin 3 hari yang lalu saya ada beli juga sekitaran 1,7. Sekarang kan naik lagi 1,9. Iya. Tadi dapat harga berapa kali? 1,9. 1,9 untuk yang 1 gram. Harga emas kini berkisar mulai 1,7 hingga 1,9 juta rupiah per gramnya. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, harga ini mencetak rekor tertinggi. Hal itu diakui pemilik toko emas di Palu. Kenaikan 1,8 itu sudah sejak kapan? Sebelum puasa. Sebelum puasa ya memang. Berarti kalau sebelum 1,8 kemarin, sebelum masuki puasa, harganya masih berapa? 165, 1,6. Jadi selisih ratusan itu. Ratusan. Kalau dari tahun-tahun mungkin perbandingan dengan 2024 atau 2023, harga ini tertinggi atau Tertinggi seperti sudah. tertinggi? Baru tertinggi begini harganya. 2025. Baru jarak naiknya tidak lama. Sudah lama. Sudah lama. 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Sudah lama lagi naik lagi. Kenaikan harga emas diakui para pemilik gerai emas telah terjadi sejak awal Ramadan lalu. Harga terus bergejolak dan relatif mengalami peningkatan. Kendati demikian, pasca Lebaran Idul Fitri, animo pembeli emas justru meningkat. Mulai awal 2025, harga emas melejit yang awalnya 1,5 jutaan, kini naik hingga 1,7 sampai 1,9 jutaan rupiah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Keberadaan Pelabuhan Donggala kini tidak hanya menjadi sarana untuk melayani arus penumpang maupun kendaraan keluar dan masuk ke Kabupaten Donggala. Pelabuhan tersebut juga menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Selain usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah daerah juga telah memberdayakan ekonomi warga melalui penyediaan jasa angkutan umum di Pelabuhan Donggala. Sebanyak 25 unit angkutan umum yang disediakan untuk melayani penumpang maupun barang di kawasan pelabuhan. Donggala belum lama ini kita sudah melakukan launching untuk angkutan umum di Pelabuhan Donggala. Dalam hal ini dilaunching oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Dinas Kabupaten Donggala, bersama dengan pemerintah Donggala khususnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah terdaftar saat ini itu ada sekitar 25 unit kendaraan yang sudah terdaftar secara resmi. Adapun yang lainnya ini kita harapkan supaya dapat segera bergabung karena kita memberikan kuota sekitar 60 sampai 65 unit kendaraan di tahap pertama ini. Untuk itu kita khususkan untuk teman-teman masyarakat di sekitar Donggala dulu. Baik. Nah, kalau bicara regulasi, kami di KSOP kelas 2 Teluk Palu, dalam hal ini Wilker Donggala,
sebenarnya memiliki kewenangan mengatur hanya di lingkup dalam pelabuhan. Adapun terkait dengan arus kendaraan misalnya ataupun perparkiran di luar pelabuhan itu sebenarnya ranah dari teman-teman pemerintah daerah setempat, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Donggala. Namun selama ini kita terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala dengan Polres Donggala sendiri terkait dengan ketertiban perparkiran ataupun rental taksi online yang tidak terdaftar di dalam angkutan umum Pelabuhan Donggala. Pelabuhan Donggala yang diresmikan sejak 11 Juni 2024 memiliki 2 jenis dermaga pelabuhan, yakni dermaga penumpang dan dermaga kargo. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Puluhan pemulung yang bermukim di kawasan tempat pembuangan akhir alias TPA Poi Panda, Kelurahan Kawatuna, Palu, mendapatkan bantuan paket sembako. Bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian sosial terhadap keluarga tidak mampu. Sebanyak 285 paket bantuan sembako diberikan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah Senin siang. Mereka mendatangi langsung lokasi warga yang bermukim di sekitar lokasi TPA. Umumnya warga tersebut berprofesi sebagai pemulung. Bantuan yang diberikan berupa beras, telur, gula pasir, dan minyak goreng. Para pemulung menyampaikan terima kasihnya kepada pihak Ditjen Pemasyarakatan yang telah menunjukkan kepeduliannya. Bantuan tersebut dinilai sangat bermanfaat. Terlebih, mereka mengalami kesulitan ekonomi dan selama ini jarang mendapatkan bantuan. Bagus sekali. Ada yang ingin sampaikan, Bu? Hah? Ini membantu juga untuk kehidupan Ibu? Sangat membantu. Oh, iya. Ibu berapa anak? 5. Harapan ke depan kalau masih bisa bantuan datang terus. Oh, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Pihak Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah menyampaikan jika bantuan yang diberikan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Para pemulung dinilai layak mendapatkan bantuan karena selain ekonomi sulit, juga berkontribusi dalam membantu penanganan sampah. Penyaluran bantuan menjadi rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61. Terima kasih. Jadi kegiatan pada hari ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61. Di antaranya yaitu kita melakukan bakti sosial terhadap saudara-saudara kita yang dalam kategori kurang mampu dan tidak memiliki akses. Nah, ini yang dipilih adalah di kawasan Kawatuna, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja sebagai pemulung. Di kawasan Kawatuna ini bekerja untuk memilah dan memilih sampah. Nah, ini kami berkolaborasi dengan seluruh KUPT yang ada di sekitar Palu, yaitu Lapas Kelas 2 Palu, Rutan Palu, Bapas, Nubasar, KLPP, dan Rutan Donggala. Kita dari warga di sini mengajukan 185 warga, tetapi kami menyediakan 252 paket sembako. Nah, alhamdulillah kami bisa salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kawatuna ini sebanyak 285. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ditjen Pemasyarakatan Sulteng juga memberikan perhatian serius dalam penanganan sampah. Pihaknya akan bekerja sama dengan lingkungan hidup dan lapas kelas 2 dalam mengolah sampah organik menjadi pupuk yang digunakan di lahan pertanian Desa Langaleso, Kabupaten Sigi. Ikram Boyauge melaporkan dari Palu.